Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulamanya beda pendapat itu biasa. Nah, murid-muridnya jangan ikut-ikutan terjun pada dunia yang tidak biasa. Nah, cuman beda pendapat pun harus pakai adab. Nah, ini yang hilang sekarang. Dulu saya kecil itu, saya masih menyaksikan kiai-kiai saya itu, syekh-syekh kami itu masih bisa kumpul mudzakarah, duduk bareng-bareng. Bahkan pimpinan-pimpinan ormas kiai-kiainya. Saya itu ke pondok dalam usia yang 13 tahun itu masih bisa menyaksikan kiai kami itu masih duduk mudzakarah dengan kiai yang Persis, kiai NU, kiai ini bahas hukum-hukum. Kita ngelihat di situ. Dan hebatnya, walaupun berbeda pendapat, kencang dengan dalil di ruangan, itu saat ketemu bisa saling berpelukan. Terus saling berlomba mendahulukan tangan untuk cium tangan. Itu antar kiai, Anda bayangkan. Terus narik satu-satu masih kelihatan adabnya tuh. Nangis kita lihatnya itu. Masya Allah guru-guru kami itu. Jadi sayang kita. Ya, sayang, hormati guru-guru kita itu. Kita nggak tahu bagaimana Allah mengirimkan hidayah lewat mereka itu. Nah, ini yang hilang. Ini yang hilang. Adab ini yang hilang. Baik dia alim, pengajar ataupun muta'alim. Ya kalau gurunya sudah kehilangan adab, muridnya pasti lebih daripada itu. Nah, ya karena itu penting kita ngaji seperti ini supaya perbaikan pada diri kita ada dan kita terjaga dalam keadaan yang baik. Ya, hormati orang lain, kalau tidak sepakat tidak apa-apa, belajar. Kalau misal beda pendapat nih, oh ini guru ini mengatakan begini, beda dengan saya, cari ilmunya. Datangi, tanya. Kalau dengan keterangan itu tidak sependapat, ya sudah tidak usah mencela. Oh, saya tetap pada yang semula saja, saya yakin dengan dalil yang ini. Selesai, antum selamat sampai situ. Tapi kalau antum berubah dari situ, nggak sepakat nih, tahu dari situ, tetap antum mempertahankan yang Anda, tapi mencela yang di situ. Nah, itu bahaya. Yang lebih berbahaya, belum kenal, belum nanya, sudah cela. Nah, itu gimana nanti tuh? Apalagi sekarang zaman media sosial, bikin status sedunia tahu. Nah, ketika masalah antum selesai, masalah dengan orang sedunia belum selesai, gimana tuh menyelesaikannya? Ya, misalnya ada fitnah terhadap guru fulan. Setelah selesai, ternyata antum salah, antum minta maaf secara pribadi, datang minta maaf, dimaafkan oleh guru fulan itu. Sekarang pertanyaannya, orang yang mendengar fitnah antum yang menyebar sedunia itu dan dia menuliskan hal yang tidak baik tentang guru itu karena tulisan antum, gimana meralatnya? Tidak mudah. Nah, inilah adab. Nah, jadi kalau kita mengagungkan ulama dengan ilmunya, menghormati ulama dengan ilmunya, tanpa berlebihan, tanpa harus mengkultuskan. Ulama pun jangan terlalu kegeeran. Datang ke majelis, nggak begitu caranya. Kalau nggak dikasih dahin nggak datang misalnya kan. Wala tamnun tastakthir, lihat amplop dulu yang undang siapa nih, gede apa enggak. Kalau amplopnya tebal, sahih nih. Tipis, dhaif. Tipis tapi banyak dari jamaahnya, sahih li ghairihi. Ada boleh, nanti ilmunya sebatas amplop itu. Amplopnya hilang ilmunya. Ya, nah, jaga yang seperti itu sehingga tidak sibuk dalam hal-hal yang lain. Nah, kalau kita mulai ta'zim begitu, lalu kita ikuti polanya. Jangan ta'zim berhenti, tidak ikuti. Kenapa jadi begitu? Nanti barulah Allah kirimkan cahaya. Nah, kalau udah melihat begitu, orang tua berdoa. Kakek itu boleh, Pak, doa untuk cucunya. Imam Syafi'i itu kan Syafi'i nama kakek ke atas. Muhammad, bapaknya Idris, Syafi'i itu kakek ke atasnya. Tapi alim, beliau selalu berdoa. Akhirnya yang dapat siapa? Cucunya, cucu ke bawahnya, cicit. Nah, boleh jadi sekarang kakek antum berdoa nih, jadi ayah nih, belum punya anak, berdoa kalau pengen punya anak begini. Mungkin nyampainya ke cucu generasi pertama, bisa. Nggak ada yang hilang dari doa, Bu. Nggak ada yang hilang. Ibu doa sekarang minta, ya Allah jadikan anak saya seperti Ustadz Fulan, solehnya demikian, ilmunya demikian. Boleh jadi satu di antara anak ada yang dapat. Kalau bukan anaknya, nyampe ke cucu, bisa begitu. Doa tuh begitu, nggak ada yang hilang dari doa sepanjang ikhlas. Ini, jadi ulama tuh diikuti bukan hanya akhlaknya, bukan hanya ilmunya. Coba lihat jejaknya, bagaimana mendapatkan itu, tanya, mintakan, dan minta sama Allah. Nah, ini yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimu Allah ta'ala. Siapa yang menghormati seorang berilmu, mengagungkannya karena Allah, maka dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ulama ini punya 4 kualifikasi tadi dan pewaris Nabi. Wa innamal ulama'a warathatul anbiya. Wa innamal ulama'u warathatul anbiya. Atau hadis lain innal ulama'a warathatul
anbiya. Dari Ibnu Majah tersambung pada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau ada ulama pewaris Nabi begini, jaga ilmunya, jaga dengan baik, perhatikan kesehatannya, jangan diganggu waktunya berlebihan. Udah ngajar banyak-banyak, waktunya istirahat masih diketok juga pintunya. Lihat Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, kalau kita tuh begini, majlis hari Rabu datang hari Selasa. Jadi beliau duduk, ditunggu sampai majlis dibuka, nggak pernah ngetok, tunggu sampai dibuka. Persiapan sebelum berangkat ngapalin Al-Muwatta. Begitu majlisnya buka hari Rabu, contohlah ya, hari Rabu misalnya, belum dibuka, kata Imam Malik bilang sama asistennya, tolong cepat bukakan pintu, ada seseorang ahli yang sudah menunggu, orang baik yang menunggu di luar sana. Itu farasatil mu'min haqqa. Firasat orang beriman aja, apalagi ulama, itu nyata. Kata Imam Malik, cepat buka, sudah ada yang lama nunggu di situ. Begitu dibuka, Imam Syafi'i begitu datang, apa yang kamu inginkan? Pengen belajar ini guru, kamu sudah punya apa? Saya hafal Al-Muwatta. Hafalin dulu karya gurunya, coba bacakan. Begitu dibaca, nah, Imam Malik berkomen, ittaqillah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah karena engkau akan jadi bintang di masa depan. Firasat guru, takwalah kepada Allah karena akan jadi bintang di masa depan. Ini ulama-ulama itu luar biasa. Imam Abu Hanifah begitu melihat seorang dari muridnya, ya, ada dua nanti yang unggul, Abu Yusuf dengan Muhammad. Tiba-tiba yang satu ini pintar, punya bakat, tapi ibunya, karena ayahnya sudah meninggal, ibunya minta bantu dia jualan kue. Jualan, tapi karena senang ilmu mampir ke majlis Imam Abu Hanifah, dengar-dengar, satu kali hilang. Imam Abu Hanifah penasaran, mana anak ini, dia kan pintar. Ditemui ibunya. Begitu ketemu ibunya, kata ibunya begini, kenapa Anda sibukkan anak saya di majlis Anda? Kalau dia nggak jualan kue, kami nggak bisa hidup, kata ibunya. Maka kata Imam Abu Hanifah, berapa yang kau hasilkan untuk anak Anda ini, untuk di rumah Anda dalam sebulan? Sekian, sudah, ini saya berikan untuk sebulan, anak Anda biarkan ngaji dengan saya. Kenapa bisa begitu? Karena dia akan nanti menikmati kue dan gelas yang indah di samping raja. Benarkah demikian? Wallahu a'lam. Kemudian belajarlah dengan Imam Abu Hanifah. Setelah dewasa, Imam Abu Hanifah meninggal, jadi mufti besar. Ternyata satu saat beliau jadi penasehat raja, duduk di samping raja, dihidangkan kue yang sangat nikmat dan gelas minuman yang pernah disampaikan Imam Abu Hanifah di masa lalu. Maka ketika itulah menangis imam besar ini, dan ketika ditanya kenapa, karena guru saya pernah mengatakan dulu saya akan duduk dalam suasana ini, dihidangkan kue dan ada minuman yang sangat indah.